Kudus sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Nyanyian ziarah, Mazmur ini adalah satu nyanyian ziarah, dan nyanyian ziarah itu adalah lagu atau nyanyian yang dibawakan umat Israel ketika mereka datang dari berbagai kota, dari berbagai tempat ke Yerusalem untuk suatu acara tertentu. Ada festival yang dilakukan di Yerusalem, dan jemaat atau umat Tuhan pada saat itu ketika mereka datang ke Yerusalem sambil mendaki ke bukit-bukit Sion itu, mereka berjalan sambil bernyanyi. Maka itu disebut dengan nyanyian ziarah. Dan ketika mereka berada di Yerusalem, mereka juga membawakan nyanyian-nyanyian yang disebut dengan nyanyian ziarah. Nah, judul atau awal dari Mazmur ini disebutkan di sana bahwa ini adalah nyanyian ziarah Daud. Diduga kuat bahwa Mazmur 133 ini ditulis atau digubah oleh Daud, Raja Daud, ataupun ini adalah satu syair, satu lagu yang digubah pada zaman Daud. Jadi itulah sebabnya disebut dengan nyanyian ziarah Daud. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 133 adalah Mazmur yang sangat penting dan hanya merupakan satu dari beberapa nyanyian ziarah di kalangan umat Tuhan pada saat itu yang selalu dinyanyikan. Ya, jadi nyanyian ziarah ini 3 ayat, hanya ada 2-3 pasal di dalam Mazmur ini yang terdiri dari 3 ayat yang begitu penting, kemudian dinyanyikan setiap saat oleh umat Israel. Saudara-saudara sekalian, hari ini pada zaman ini di 2 universitas ternama di Amerika, ya, ayat 1 dari Mazmur 133 ini adalah semacam moto dari universitas itu, kedua universitas itu. Ya, dan itu menjadi semacam arahan spiritual kepada kalangan universitas mengenai kehidupan yang akan kita lihat dari Mazmur ini. Di salah satu komunitas penting di kota London, ya, Mazmur 133 ini menjadi tema utama dari komunitas itu. Jadi pada zaman dulu, zaman Israel maupun pada zaman sekarang, dan bahkan bagi kita saat ini, saudara-saudara sekalian, Mazmur 133 ini begitu penting, ya, diakui dan sering dinyanyikan. Saya percaya bahwa Anda tahu ada banyak lagu-lagu pujian saat ini yang berdasarkan atas Mazmur 133. Saudara perhatikan judul dari Mazmur 133 di Alkitab kita, persaudaraan yang rukun. Satu persaudaraan, brotherhood, tetapi brotherhood yang ada dalam kelompok orang-orang Kristen. Persaudaraan yang ada di dalam orang-orang percaya, yang ada di dalam gereja dan yang ada di dalam keluarga Kristen. Dan itu tidak sama dengan social brotherhood yang ada di luar gereja. Karena yang namanya persaudaraan Kristen atau di dalam bahasa kita persekutuan. Jadi lebih dari persaudaraan, itu adalah persekutuan Kristen. Dan itu merupakan tema penting di dalam gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Mazmur ini satu refleksi. Tadi saya sebutkan bahwa ini ziarah, ya, ketika orang Israel datang ke Yerusalem dan menyanyikan puji-pujian itu. Saudara bayangkan bahwa ketika mereka berjalan ramai-ramai menuju ke bukit Yerusalem, dan ketika mereka berada di sana, biasanya kalau festival seperti masa raya Natal begitu ya, dulu belum ada Natal tapi Paskah dan hari-hari raya lainnya, maka mereka selalu dalam beberapa hari itu melakukan puji-pujian. Dan ini adalah satu proklamasi, satu statement
dari umat Israel pada saat itu bahwa mereka hidup di dalam persaudaraan. Mereka hidup di dalam persekutuan. Dan saudara-saudara sekalian, itu berawal dari persekutuan di dalam keluarga. Kemudian persekutuan itu berkembang atau persaudaraan yang rukun itu berkembang menjadi suku-suku di antara suku-suku. Dan pada akhirnya di kalangan umat Tuhan. Dimulai dari keluarga, persekutuan itu berkembang karena keluarga yang kuat maka dia berkembang, keluarga yang bersatu, bersekutu, maka dia berkembang menjadi persekutuan atau persaudaraan di kalangan suku-suku Israel. Dan seterusnya berkembang menjadi persekutuan atau persaudaraan di umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keluarga merupakan unsur yang paling penting dalam masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Ibrani, dalam masyarakat Israel, keluarga itu merupakan hal yang paling penting. Baik keluarga inti, papa, mama, dan anak-anak, tetapi juga kita tahu pada zaman itu ada yang disebut dengan extended family. Keluarga yang makin besar, di mana ada budak-budak ada di sana. Dan keluarga besar itu, keluarga yang ada di dalam Israel itu memang memegang prinsip yang paling penting, yaitu kerukunan, persaudaraan yang rukun. Dan itu adalah basis, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, itu adalah basis. Karena dari sana berkembang yang disebut dengan persekutuan dan persaudaraan umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan itu, ya. Bagaimana Allah menginginkan supaya keluarga Kristen, supaya persekutuan Kristen, supaya gereja atau jemaat Kristen itu sungguh-sungguh hidup di dalam persekutuan yang sejati, dalam persaudaraan yang sejati, yang tidak sama dengan persaudaraan yang Anda dapatkan di luar sana. Karena persaudaraan Kristen itu adalah persaudaraan yang khas, yang hanya berdasarkan atas kasih dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Dan saudara-saudara sekalian, itu adalah pesan utama dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saudara sekalian, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dan kita bisa membuka. Kita tetap memegang Alkitab kita yang terbuka. Bagi Anda di rumah, silakan saudaraku yang ada di rumah tetap Alkitabnya terbuka. Supaya kita bisa melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, ya, yang ada di dalam firman ini. Saudara, ayat 1 mengatakan begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Seperti apa baik dan indah itu? Saudara pemazmur mengatakan alangkah baiknya, alangkah indahnya. Kemudian ada kata seru di depan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Tidak tertandingi kebaikan dan keindahan itu. Dan Anda kalau perhatikan ini saudara sekalian, ini ingin mengatakan begini, bahwa kehidupanmu akan indah, kehidupanmu akan baik, dan kehidupanmu akan diberkati apabila engkau hidup dalam kerukunan. Ya. Saudara, ini adalah ayat 1 ini ya. Ini adalah apa yang disebut dengan one direction causality. Sebab akibat satu arah. Sebab akibat satu arah itu artinya ada premis, ada dasar yang kuat yang menjadi alasan untuk terjadi sesuatu. Ya. Ada dasar yang kuat sehingga sesuatu terjadi. Dan dasar yang kuat itu adalah bagian kedua atau ayat 1b yang dikatakan bahwa saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, apabila tidak ada perpecahan, apabila tidak ada konflik,
apabila tidak ada perselisihan, apabila ada damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan pada saat itu, maka, nah ini yang tadi saya katakan causality, hubungan sebab akibat. Maka apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Itu adalah sesuatu keadaan yang sungguh alangkah baik dan sungguh alangkah indah. Saudara, saya senang dengan pembukaan dari Mazmur ini, dan ini semacam anak panah, ini semacam suatu jadi seluruh Mazmur ini bagaikan suatu busur dengan anak-anak panahnya, dan ada satu anak panah yang akan ditembak, yang akan dipanah, dan panah itu adalah bahwa begitu indah, bahwa kondisi begitu indah, kondisi begitu baik, sampai pemazmur mengatakan sungguh alangkah baik dan alangkah indah apabila umat Tuhan hidup dengan rukun, bersama-sama dengan rukun. Saudara-saudara sekalian, itu bagian dari ayat 1. Tapi kalau Anda perhatikan bacaan kita, mari kita perhatikan bacaan kita. Dan ini merupakan pesan penting bagi kita dan bagi banyak gereja-gereja ketika membaca tentang Mazmur ini. Saudara perhatikan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian Anda lihat di bagian akhir dari ayat 3. Perhatikan dari ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, ini yang tadi saya katakan, causality, sebab akibat. Kalau Anda hidup dengan rukun, ya, itu alangkah baik, alangkah indah. Tetapi kalau Anda hidup dengan rukun, Anda tidak punya musuh, Anda di dalam keluarga hidup sebagai satu persekutuan, saudara, maka apa yang terjadi? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke dalam kehidupan persaudaraan di mana terjadi kerukunan itu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ke Anda bahwa kata perintah ini adalah kata yang hanya kita dapat dalam kehidupan militer. Ya, perintah, command. Jadi kalau seorang panglima dia memerintahkan sesuatu, maka jawabannya hanya siap. Ya, jawabannya hanya siap, dilaksanakan. Dan saudara, di dalam Alkitab kalau Anda baca, kata Tuhan memerintahkan berkat itu ada di dalam Mazmur ini. Dan pada saat Musa memberkati umat Israel dalam Ulangan pasal 28 tentang kutuk dan berkat, kalimat yang sama juga keluar. Bahwa Tuhan memerintahkan berkat kepada Israel, ya, apabila mereka sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan memerintahkan berkat. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin kita memahami kata ini betul-betul. Bahwa Tuhan memerintahkan berkat. Dan yang menjadi subjek di sana adalah Tuhan. Dan berkat itu hanya satu objek. Ya, berkat itu hanya satu objek. Dan Tuhan yang memerintahkan objek itu. Power, otoritas itu ada di Tuhan. Dan Tuhan katakan berkat, pergi. Pergi ke keluarga tersebut. Berkat pergi ke keluarga A. Saudara, biasanya di Alkitab Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan mengirim berkat. Tuhan memberkati. Tapi Mazmur ini luar biasa, saudara-saudaraku. Dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat. Tapi Tuhan juga bisa memerintahkan supaya berkat itu tidak pergi. Jadi positif aspeknya Tuhan memerintahkan berkat kepada keluarga-keluarga, kepada persekutuan-persekutuan yang memang hidup rukun. Tetapi juga Tuhan bisa menahan berkat.
Karena berkat berada dalam otoritas dan perintah Tuhan. Saudara, Mazmur ini ingin mengatakan, yang pertama, kalau saudara hidup rukun, maka Tuhan memerintahkan berkat. Kalau di dalam keluargamu itu tidak hidup rukun, maka berkat juga enggak diperintahkan ke sana. Alkitab berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Ke kehidupan persaudaraan yang rukun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ada di gedung gereja ini dan saudara-saudaraku yang ada di rumah. Pelajaran pertama yang penting bagi kita pada pagi hari ini. Yaitu kita harus menjaga kerukunan dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus menjaga kerukunan di dalam jemaat kita. Kita harus menjaga kerukunan di mana kita berada. Karena apa? Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Apabila kita hidup dengan rukun, atau sebaliknya begini. Berkat itu datang jika kita hidup dalam kerukunan. Dan kerukunan yang dimaksud adalah kesatuan persatuan di mana Allah Bapa di sorga bertahta di dalam hubungan-hubungan itu. Bapak Ibu kembali ke rumah dan kemudian lakukan firman ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa keluarga itu harus hidup rukun. Bahwa bapak mama harus hidup rukun dengan anak-anaknya. Bahwa opa oma harus hidup rukun dengan keluarganya. Bahwa ibu mertua harus hidup rukun dengan anak perempuan menantunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, kalau itu tidak ada, Tuhan gak kirim berkat. Tuhan gak kirim berkat. Kesanalah Tuhan mengirim berkat. Kemana? Ke keluarga, ke persekutuan, di mana ada persaudaraan yang sungguh-sungguh. Di mana ada cinta kasih. Di mana ada pengampunan, di mana ada kedamaian. Dan saudara-saudara sekalian, itu adalah alamat, address pengiriman berkat oleh Tuhan kepada keluarga-keluarga tersebut. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini ingin menyampaikan mengenai hal yang kedua, mengenai kualitas berkat itu. Dan mari kita melihat pada ayat kedua dan ayat ketiga menjelaskan tentang kualitas berkat itu. Ya, bagaimana sih berkat yang Tuhan kirim itu? Bagaimana karakteristik dari berkat yang Tuhan kirim itu? Mari kita lihat di dalam ayat kedua. Ayat kedua mengatakan begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, dikatakan begini, berkat itu seperti. Nah, ini pemazmur menggunakan gaya bahasa yang disebut dengan tamsil atau ibarat. Pemazmur menggunakan ibarat itu. Berkat itu seperti apa? Berkat yang dikirim Tuhan, diperintahkan Tuhan itu seperti apa? Dia seperti minyak yang baik yang ada di kepala dan turun ke janggut dan terus ke leher jubahnya. Saudara sekalian, di sini dikatakan begini, bahwa seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Saudara, Israel tahu persis. Israel tahu persis bagaimana kualitas minyak urapan yang diletakkan Musa ketika dia mentabiskan Harun. Itu minyak urapan yang sangat luar biasa. Lebih dari minyak narwatsu. Karena dibuat secara khusus untuk mentabiskan Harun. Anda bisa baca ini di Keluaran atau di Imamat. Ya, di kitab Imamat Anda akan menemukan cerita tentang ini. Bagaimana Musa meletakkan minyak urapan yang berharga tersebut di atas kepala Harun. Dan kemudian umat melihat bagaimana minyak itu dengan perlahan-lahan menetes ke janggutnya dan kemudian ke jubahnya. Kemudian bukan hanya Harun, keturunan Harun pun, anak-anak Harun pun yang ditabiskan menjadi imam pada saat itu, mereka pun mengalami hal yang sama. Bagaimana urapan itu turun dari atas kepada bapaknya, kepada Harun, dan seterusnya turun ke jubahnya. Saudara-saudara sekalian, pemazmur ingin mengatakan begini, berkat yang dikirim Tuhan itu seperti itu.
Yaitu seperti apa? Bahwa berkat itu datang dari atas. Berkat datang dari atas turun ke bawah, ya, ke janggut Harun dan kemudian ke jubahnya. Kemudian hal yang sama terjadi dengan anak-anak Harun. Israel mengalami itu, mereka melihat itu. Bahwa begitulah umat Tuhan melihat pada saat itu bagaimana Harun diberkati. Harun diberkati dan kemudian berkat itu turun kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini ingin menjelaskan begini, bahwa kualitas berkat itu dia intergeneration. Dia dari orang tua turun kepada anak, turun kepada cucu, dan turun terus ke bawah. Berkat itu turun dari atas dan turun ke bawah perlahan-lahan sampai kepada anak cucu. Sehingga disebut dia intergeneration. Seperti minyak yang turun dari kepala dan turun terus ke jubahnya sampai ke janggutnya dan sampai ke jubahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Bagi kita bahwa orang tua harus menyadari betul bahwa dia adalah sumber berkat. Dia adalah saluran berkat yang paling utama. Hari ini firman Tuhan ingin mengatakan begini, Bapak Ibu, Saudara-saudara, opa oma, mama papa yang ada di gereja ini maupun yang ada di tempat Anda masing-masing. Firman Tuhan ingin mengatakan begini, bahwa berkat ke keluarga itu turun dari orang tua, turun melalui orang tua. Turun dari atas, ya, mengalir dari atas dan turun perlahan-lahan ke bawah. Karena itu menjadi tanggung jawab. Hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa hai bapak-bapak, mama-mama, opa-oma, Anda mempunyai tanggung jawab terhadap keluargamu. Saudara mempunyai tanggung jawab kepada keluarga saudara. Ya. Tanggung jawab. Menjadi berkat yang turun dari atas itu. Kalau saudara melihat keluarga yang tidak rukun, ya Anda punya tanggung jawab. Kalau saudara melihat anak-anakmu hidup tidak rukun, ya Anda punya tanggung jawab. Karena seperti Harun mempunyai tanggung jawab, maka orang tua di dalam keluarga mempunyai tanggung jawab. Firman Tuhan pada hari ini, orang tua, papa, mama, ingat Anda punya tanggung jawab. Dan berkat turun ke keluarga Anda. Kalau Anda memperhatikan kerukunan di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Saudara sekalian, yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kualitas berkat itu? Bagaimana kualifikasi dan keluarga dan berkat itu? Anda perhatikan di ayatnya yang kedua. Ayatnya yang ketiga. Saudara perhatikan di Alkitab Anda, ayatnya yang ketiga. Ayat ketiga mengatakan begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Ini tamsil yang kedua. Jadi tamsil yang pertama tadi minyak urapan yang turun dari kepala Harun. Maka tamsil yang kedua yaitu bagaimana berkat itu kepada umat Tuhan yang hidup dengan rukun. Yaitu embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Saudara, saya ingin menyampaikan ke Anda biar Anda bisa membayangkan tentang hal ini. Gunung Hermon adalah pegunungan di utara Israel yang panjangnya sekitar 32 km. Kemudian Gunung Hermon ini menjadi sumber mata air Danau Galilea. Ya, kalau Anda pergi di sana di daerah yang namanya Dan, suku Dan, daerah suku Dan dan Naftali, ya kalau kita baca di Alkitab, itu adalah daerah di mana air yang turun dari gunung-gunung Hermon masuk ke Danau Galilea. Dan itu terus berlangsung sepanjang hari, sepanjang tahun. Sumber air Danau Galilea, salju abadi pada zaman Daud, glacier atau salju abadi terdapat di puncak Gunung Hermon. Ada 3 puncak yang besar, tapi 2 gunung yang mempunyai, 2 bukit yang mempunyai ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Nah saudara sekalian, 200 km ke arah selatan, Anda akan mendapatkan dia disebut dengan kota Yerusalem. Bukit Yerusalem, Yerusalem itu terletak di atas bukit dan dia kira-kira 800 meter di atas permukaan laut. Hermon dan Yerusalem. Hermon 200 km dan Anda lihat Hermon di sini dan kemudian Yerusalem di sini. Tapi Alkitab ingin mengatakan begini, berkat itu turun bagaikan embun yang turun dari Gunung Hermon, turun ke bukit-bukit Sion. Bukit Sion adalah bukit Yerusalem.
Saudara-saudara sekalian, banyak bukti, banyak penelitian yang mengatakan bahwa keberadaan Yerusalem itu, ya, kota di atas bukit yang sulit airnya itu, setiap hari disegarkan dengan embun dari Gunung Hermon. Saudara, pada zaman sekarang pun Israel masih mengalami hal itu, apalagi zaman dulu ketika belum ada climate change, belum ada perubahan iklim yang begitu luar biasa. Israel atau Yerusalem mengalami hal itu. Baik musim panas, baik musim salju, musim semi, musim gugur, all year round. Setiap tahun Israel mengalami apa yang disebut dengan Yerusalem mengalami apa yang disebut embun dari Gunung Hermon. Yang pergi jauh 200 km dan turun ke bukit-bukit Sion. Bapak Ibu, berkat dari Tuhan ke keluarga yang hidup rukun adalah seperti itu. Saudara, firman Tuhan ini ingin mengatakan begini, bahwa berkat Tuhan itu continue. Dia konsisten, dia datang setiap saat. Tapi yang lebih hebat lagi, dia pergi sampai jauh. Berkat itu menjangkau umat Tuhan, berkat itu menjangkau keluarga-keluarga Kristen. Meskipun mereka tidak tinggal satu rumah, tapi mereka menjangkau, berkat itu menjangkau mereka, keluarga-keluarga yang tinggal berjauhan itu. Kenapa? Karena dia selalu ada sepanjang tahun. Konsisten dengan kualitas, apapun terjadi musimnya, bagaimanapun keadaannya, berkat itu datang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, artinya bagi kita apa? Hari ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kalau keluarga itu hidup rukun, meskipun Anda berada di Bogor, papa mama, opa oma, meskipun Anda ada di Bogor, anak-anak Anda ada dimanapun, di kampung, di kota lain, bahkan di negara lain. Tapi karena saluran berkat itu turun di atas, dari atas ke bawah, Hermon ke Yerusalem, maka berkat itu tetap ada. Bapak Ibu, sekali lagi Alkitab ingin menekankan tentang kualitas berkat itu dan konsistensi berkat itu yang Tuhan curahkan, yang datang dari Hermon terus menerus kepada Yerusalem, yang datang dari atas terus menerus kepada umat Tuhan, kepada bapak-bapak dan mama-mama, kepada opa-opa, oma-oma, dan kepada anak, cucu, dan seterusnya yang ada di mana saja, yang ada di bukit-bukit Yerusalem. Saudara sekalian, 3 hal firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau Anda hidup rukun, atau sebaliknya, Anda harus hidup rukun di dalam keluargamu, supaya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau hari ini di dalam keluarga Anda nggak hidup rukun, mama mertua sama menantu perempuan, ini sering terjadi. Karena di Alkitab pun mengatakan begitu. Yang jadi masalah itu mama sama menantu perempuan. Bapak sama menantu laki-laki nggak terlalu banyak masalah. Tapi yang sering masalah tuh begitu. Ya, mama sama menantu perempuan, anak-anak saudara bersaudara sekandung yang hidup saling musuhan satu dengan yang lain, konflik satu dengan yang lain. Hari ini Alkitab mengatakan bertobat supaya berkat Tuhan itu bisa datang dalam keluarga Anda. Yang kedua, Alkitab ingin mengatakan tanggung jawab bapak-bapak dan mama-mama untuk menjadi saluran berkat itu. Hidup dalam doa, hidup dalam persekutuan, hidup dalam ketaatan, supaya keluarga keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengatakan itu. Bahkan kepada generasi ke-7 dan seterusnya, kalau kamu hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kamu akan diberkati. Dan yang ketiga, bahwa dia menggapai sampai jauh. Dia menjangkau semua orang. Jadi bukan hanya tinggal di dalam satu rumah, tapi keturunan yang hidup bersama-sama dia, persaudaraan, persekutuan itu, dia menggapai sampai jauh. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin kita melihat pada ayat yang bagian terakhir dari Mazmur ini. Ini semacam happy ending dari Mazmur ini, saudara-saudara sekalian. Saudara bisa lihat bahwa pada rumah tangga Kristen yang rukun, damai, bersekutu dengan Allah, maka Tuhan akan memerintahkan berkat. Tetapi mari kita lihat ending. Anda perhatikan di Alkitab Anda, ending akhir dari Alkitab, dari firman Tuhan ini.
Seperti embun, ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, koma. Kemudian ada yang paling terakhir, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya senang dengan kalimat ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Bagi kita, bagi Anda yang hidup rukun, yang bersekutu sesama dengan si isi rumah tangga, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan keluargamu, maka bukan saja berkat yang diperintahkan Tuhan, tapi di sini disebutkan kehidupan untuk selama-lamanya. The eternal life, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, masuk Natal ini, sebentar lagi kita masuk dalam Natal, dan GPIB memilih firman ini, ya, memilih perikop ini, ingin mengingatkan kita bahwa Natal itu luar biasa. Ujung-ujungnya dari Natal itu adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, kehidupan untuk selama-lamanya seperti apa yang dikatakan di Mazmur ini. Rasul Yohanes mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga diberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan ini kembali. Apa yang dikatakan di Mazmur 133 ribuan tahun sebelumnya, Yohanes mengatakan lagi. Bahwa keluarga persekutuan diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus hadir di sana. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, masuki Natal ini dengan komitmen. Bahwa saya mau menghadirkan Tuhan Yesus di dalam keluarga saya. Karena bukan saja menjadi sumber berkat di dalam kehidupan ini, tetapi yang paling penting, karena Dia memberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.